Ya, walaupun background saya di elektrik, tapi saya sangat senang bongkar bongkar mesin kendaraan roda 4. Ya, ini sebuah challenging buat saya. Semoga saja hasil pembongkaran saat ini tidak sia-sia untuk membersihkan fuel pump mobil Avanza. Tangkinya ada di bawah dekat dengan ban belakang seperti ini, guys. Tapi sebelum kita melakukan pembongkaran, sebaiknya kita kenalin dulu apa-apa saja yang harus kita lepas sehingga tangki ini bisa kita turunkan dari unitnya. Saya ingin mau ngasih tahu juga, guys, ada 2 item yang harus dilepas, tetapi ini memiliki kesulitan yang sangat-sangat sulit ya, karena posisi kita itu tidak terlalu bebas untuk melepaskannya. Salah satu diantaranya adalah ini ya, guys ya. Ini harus kita lepas soket ini, guys. Ini sengaja saya lepas tapi tidak ada videonya, sehubungan memang karena tangan saya itu tidak bisa memegang handphone karena harus bekerja dua-duanya. Nah, soket ini, guys, ini harus kita lepas ya, kelihatan ya. Ini soket untuk kalau tidak salah ini fuel pump atau pelampung untuk memberikan indikator ke bagian dashboard. Nah, ini agak sulit nih, guys, melepaskannya nih, karena tangan kita itu tidak terlalu bebas. Jadi apa ya, effortnya itu benar-benar cukup tinggi lah gitu. Nah, ini salah satunya, guys. Ini ya. Nanti saya coba kasih tahu teknik melepaskannya ketika nanti tank ini sudah turun dulu ya, karena memang ada yang harus dipencet dan menggunakan bantuan obeng kecil untuk daya dorong supaya si soket yang ini bisa lepas dari ini, dari melnya. Yang ini male, yang ini female-nya nih. Oke, satu lagi saya tunjukkan ya, guys. Nah, ini juga harus dilepas. Ini agak lebih mudah sedikit dibanding yang tadi soket pelampung atau fuel pump tadi ya. Saya belum tahu itu fungsinya buat apa, nanti saya tunjukin. Nah, ini juga harus kita lepas, dan ini juga menggunakan bantuan obeng ya, obeng kecil. Di sini harus ada yang kita tusuk. Kalau kita putar ini, nah mungkin nggak begitu kelihatan. Nah, ini guys, ini harus ditusuk, ditekan, lalu sambil dicongkel bagian ininya, bagian ini dicongkel supaya si ininya biar tertahan tadi yang ditekan oleh obeng tadi ya. Oke, ini ya sudah lepas. Ini cukup menggunakan tang aja. Nah, ini sebentar ya, sambil center. Nah, ini ya, jadi ini fuel balik namanya yang kecil ini ya. Yang ini mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nah, ini fuel balik atau bahan bakar balikan. Sedangkan yang ini, yang besar ini adalah pengisian ketika kita mengisi di pom. Nah, ini lainnya nih jalurnya. Lalu yang ini hostnya,
Nah, ini yang masuk ke dalam tangki ya. Jadi sudah lepas, ini sudah lepas, ini sudah lepas, lalu itu juga sudah lepas ya soketnya. Kita cross check lagi guys, biar tidak ada pekerjaan ulang. Oke, sudah lepas. Tinggal yang tadi yang ke arah itu ya, jalur yang ke arah apa namanya tuh, ruang bakar. Nah, nanti saya lepaskan sekalian nanti melepaskan tangkinya. Nah, kunci yang perlu di sini adalah kunci shock 10 sama kunci sama tang ya, tang kombinasi untuk ini menjepit ini biar longgar, lalu bisa kita dorong ya si kawat ini. Yang mana ya? Ini kalau mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini nih. Ini kita jepit seperti ini guys. Ini, tapi pakai tang ya. Ini kita jepit lalu kita dorong ke arah sana, ke arah hostnya. Oke, ini tadi menggunakan shock ya. Yang ini nih yang saya maksud. Sebentar. Nah, ini menggunakan shock berapa? 10. Kunci soket 10 ya. Tapi guys, kalau mau bongkar ya harus mempersiapkan dongkrak seperti ini ya guys. Nah, ini saya pinjam tetangga, kebetulan tetangga punya. Nah, ini 2 ya, saya pinjam 2. Lalu untuk nanti ketika ini tangki ini kita mau turunkan, sebelum kita lepasin bautnya, sebaiknya ditahan dulu karena kerja sendiri, sehingga kan kita nggak ada tenaga ya untuk nahan sambil buka bautnya itu. Jadi kita butuh dongkrak, lalu kita tahan di bawah, bagian bawah tangki ya. Nah, dongkraknya juga sudah saya persiapkan. Ini ya guys, dongkrak ya seperti ini. Nah, ini ya, ini buat nahan nanti, nahan si tangkinya nih. Oke, nah ini saya coba persiapkan sudah lama, sehingga memang sudah ada niat untuk mengerjakan, untuk memaintain tangki solar ini dengan sendiri. Oke guys, sekarang saya coba lanjutkan dulu untuk melepaskan baut-baut tangkinya ya. Stay tune. Oke guys, nah ini mudah-mudahan bisa saya sambil mengerjakannya ya. Mudah-mudahan kelihatan guys. Saya coba ya. Nah, ini tadi yang saya bilang saya longgarkan, ini udah longgar. Nah, ini kita tarik aja nih. Tarik setelah longgar ya, ini setelah longgar ini kita tarik. Tariknya begini. Jadi ini diam. Si cubing atau besi pipa kecil ini diam. Yang kita mainkan adalah fleksibel ini. Nah, ini kita tarik begini. Nah, oke, setelah lepas sudah, baru nanti ini kita buka dulu plastik ini guys, plastiknya tangki ini. Nah, ini menggunakan kunci 12 ini sepertinya. Oh sorry, kunci 10 dulu plastik ini ya. Ini kunci 10, kunci 10. Lalu nanti tangkinya menggunakan kunci 12 ini. Jadi disiapkan aja sebelum kita mulai bongkar, karena kita kan tidak keluar-keluar lagi dari bawah kolong mobil ini. Jadi kita siapkan kunci shock 10 dan kunci shock 12, atau bisa pakai kunci T10 sama T12 ya guys. Nah, sehingga nanti bisa melepaskan tangki sama ini covernya nih. Oke, saya coba dulu ya guys, tapi mohon maaf ini saya nggak bisa videokan ya. Kalau sekedar buka baut mah sudah umum lah, semua kita mungkin yang terbiasa bongkar-bongkar sudah paham ya guys. Nah, ini oke, intinya yang paling pokok adalah bagaimana cara melepaskan ini, kemudian soket tadi,
lalu fleksibel hose sama fleksibel hose yang ke arah balikan sama pengisian bahan bakar. Nah itu yang memang wajib kita lepaskan dulu semua, lalu kita lanjut pembongkaran atau pelepasan tangki ini ya. Oke guys, stay tune. Oke guys, kali ini sudah berhasil kita turunkan tangkinya ini ya guys. Nah sekarang kita akan melepaskan soket-soket ini dulu, kemudian baut ini ada 8 baut ya, tapi ya sebelumnya mending kita bersihkan dulu ya guys, biar enak nanti kalaupun ada ya tulisan apa-apa, tulisan di sini bisa menjadi indikator kita guys. Oke, ini soket, sepertinya ini soket ini indikator pelampung full and rest yang ada di sekitaran dashboard itu guys. Nah ini sepertinya fuel pumpnya ini kali guys ya. Ya ini fuel pump ada di sini ya, karena ini tadi yang ke ruang bakar itu guys. Nah kelihatan kan, nah ini aliran ke ruang bakar. Jadi ini tentunya sudah bisa kita pastikan indikator untuk fuel pump guys. Oke, sementara saya coba buka dulu guys, tapi sebelumnya saya bersihkan dulu ya, stay tune. Oke, sekarang fuel pumpnya sudah kita bongkar. Oke, nah ini adalah filternya ya, cukup kotor ya, nanti kita bersihkan. Lalu ini ada soket, saya tidak tahu ini mungkin koneksi ke fuel pumpnya itu nih, kabel ini ya saling berhubungan. Nah ini mungkin dinamo ke arah pompanya, kemudian ini salah satu komponennya juga. Nah ini pelampungnya nih guys. Oke, pelampung ini yang akan mengirim sinyal ke indikator yang ada di dashboard. Oke guys, nah ini ada kabel, kita pastikan ini kita lepas dan harus kita kembalikan nanti ke semula ya. Nah ini warnanya abu-abu, larinya ke sisi pelampung. Lalu ini mungkin sebagai switch atau apa ya, saya kurang paham. Kemudian ini soket warna hitam, itu ke arah warna hitam ya guys, kurang ini ya, kayak hitam, itu ke arah pompanya nih, pompa bahan bakar. Lalu nanti ini kita harus lepas dengan cara membuka cover ini. Nah cover ini sendiri harus sama pengembaliannya, jadi dia berhadapan dengan ini ya, coakan ini harus berhadapan dengan yang hitam di sini. Lalu di depan coak ini ya ini, oke, arahnya ini pom berarti pompanya nih, ada tulisan pom ya guys, kelihatan nggak? Nah jelas ya, pom. Jadi ini kita buka, nanti ini kita getok-getok, di dalam ini mungkin sudah mampet ya, sehingga aliran bensin yang akan masuk ke ruang bakar sudah berkurang akibat kotoran yang ada di sini ya guys. Oke, demikian dulu, stay tune. Oke, sekarang sudah kita lakukan pembersihan dan memang benar sekali, cuman tadi nggak sempat saya videokan karena tangan saya juga dilamurin bensin ya, sehingga saya khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan.
sekarang kelihatan ya sudah bening kinclong, tapi rasanya belum puas kalau belum disemprot pakai angin, pakai kompresor. Oke, ini kawan-kawan hasil yang sudah kita pretelin dulu. Kalau tangkinya sih tergolong masih bersih ya, tidak ada kotoran, tidak ada kerak-kerak. Nah, kayaknya kita nggak perlu ngebersihkan ininya, tangki bahan bakarnya. Oke, kelihatan ya masih kelihatan bening sekali ya, jadi tidak ada kotoran kawan-kawan. Namun fuel pump ini sepertinya kalau tidak disemprot gimana ya, ada rada-rada kayak masih kurang puas, jadi saya harus semprot dulu kawan-kawan. Oke, saya harus ke depan dulu ke tukang tambal pinjam kompresor. Oke, demikian dulu, nanti kita lanjutkan lagi videonya. Terima kasih kawan-kawan. Oke guys, sudah selesai kita rakit kembali ya, setelah kita lakukan pembersihan semua komponen dalamnya, tidak ada yang tertinggal. Oke, bisa kita lihat ya guys. Nah, tapi rasa-rasanya ini nih, filter ini kalau ada jual, saya mau coba tanya ke toko dulu. Sebaiknya kalau mudah cara menggantikannya, kemungkinan akan saya gantikan aja biar benar-benar baru. Begitu guys, cuman tadi saya lihat kayak ada kancing dan saya nggak punya alatnya untuk buka kancingnya itu. Tapi saya coba dulu deh ke tokonya, barangkali hanya filter aja yang dijual. Kalau hanya filternya saja, saya coba pelajarin bagaimana cara melepaskan filter ini tanpa harus mengkutak-katik kancingnya. Kancingnya itu ada di sini guys. Sebentar ya, inilah susahnya kalau sendiri guys, handphone sambil kerja. Nah, di sini di bawah, di dalamnya nih deh, ada kancingnya. Tadi tidak, saya gak ingat apakah tadi sempat saya videokan apa tidak, tapi yang pasti di sini guys. Nah, saya nggak punya alat untuk melepaskannya ini, sehingga saya nggak berani, takutnya malah nanti jadi yang ada juga merusak. Oke guys, tapi tadi sih saya semprot ini ya, cuman rasanya kok kurang memuaskan ya. Pengennya sih benar-benar bersih, ini masih ada noda-noda hitam, makanya ya kita lihat dan nanti mudah-mudahan ada di toko dan mudah cara menggantikannya. Oke, demikian dulu guys ya, saya coba kunjungan dulu ke toko spare part mobil. Terima kasih guys, nantikan selanjutnya video sampai tangki ini terpasang ke mobilnya lagi. Oke guys. Oke deh, tadi saya coba ke toko spare part mobil. Kebetulan di daerah kita ini spare part lengkap sekali karena banyak tokonya juga. Tetapi sayangnya filter ini tidak dijual, hanya filternya saja. Jadi harus satu set dengan rotaknya atau fuel pumpnya nih, dan harganya yang biasa 150. Saya sih merasa jadi agak ini juga ya, kalau hanya biasa disebut biasa berarti ya KW-KW-an lah.
saya jadi tidak confident, tidak yakin, tidak percaya diri. Akhirnya saya cancel untuk membeli satu set, dan ini setelah saya bersihkan filter ini, saya coba pasang lagi aja sampai nanti bisa saya dapatkan filter yang baru, hanya filternya saja. Kalau di online sih saya lihat ada, tapi harus menunggu beberapa hari, sedangkan mobil ini harus selesai hari ini juga ya. Tidak mungkin saya biarkan karena besok saya harus berangkat ke luar kota menjalani aktivitas. Oke guys, jadi terpaksa saya harus memasang kembali filter ini dan menggunakannya. Ya memang sih udah kita bersihkan, kita siram dan kita semprot pakai kompresor. Ya seginilah dapatnya guys. Emang sih pengen ganti baru, tapi tidak ada yang jual khusus untuk filter. Oke, saya coba pasang dulu guys ya. Sementara karena harus menggunakan dua tangan dan saya tidak bisa videokan cara memasangkan kembali fuel pump ke dalam tangki. Oke, demikian guys. Oke guys, tangki sudah terpasang, kabel-kabelnya sudah terkonek, mobil sudah di start ya, engine-nya sudah dinyalakan, semuanya sudah terpasang. Oke, begini kondisinya setelah kita lakukan pembersihan tangki, tapi dongkraknya masih terpasang ya guys. Ya sedikit bersih lah, tangkinya juga jadi ikut dicuci guys. Kabelnya itu sudah terpasang semua. Semoga dengan bersihnya fuel pump ini konsumsi bahan bakar ke ruang bakarnya terpenuhi sesuai kebutuhan. Oke deh guys, demikian dulu keseluruhan videonya. Mohon maaf karena kerja sendiri tidak ada video cara pemasangan tangki ke dalam unit kendaraannya guys ya. Mohon maaf sekali, tapi kurang lebih ya inilah jadinya guys atas karya sendiri. Terima kasih, bye bye.